Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 23 November tahun 2022 kita telah berkumpul di sini pada acara penyusunan hasil neraca bahan makanan atau disingkat dengan NBM Kabupaten Tangerang tahun 2022. Bahwa ketersediaan energi itu sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari. Kemudian ketersediaan proteinnya 63 kilokalori gram per kapita per hari. Pada tahun 2019, 2020, 2021 alhamdulillah untuk energi 2019 sebesar 2.450, untuk proteinnya 77,23 gram. Tahun 2020 2.458 kilokalori, untuk proteinnya 75,42. Pada tahun 2021 energinya 2.486 dan untuk proteinnya 80,27 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah yang kami undang hadir di sini, juga dari Bulog. Terima kasih Bapak dari BPS tidak belum hadir. Oh ada, mohon maaf Pak, dari BPS juga sudah hadir. Kemudian yang kami hormati juga narasumber Pak Agus Ismana. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak secara teknis membahas tentang neraca bahan makanannya, tetapi ada beberapa pointer yang ingin kami sampaikan, karena tadi Bu Yati menyampaikan bahwa NBM ini adalah menjadi alat untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan. Tetapi kalau saya mendengarkan dari laporan Bu Yati terkait dengan ketersediaan energi dan proteinnya di Kabupaten Tangerang, angka kita sudah di atas standar, ya. Yang energinya sudah di atas 2.400, yang proteinnya juga sudah di atas 63. Bagaimana strategi kita untuk meningkatkan skor pola pangan harapan ini? Karena parameter untuk peningkatan skor PPH ini tidak hanya menjadi domainnya Dinas Pertanian, Pak. Karena kalau melihat bahwa bagaimana meningkatkan pendapatan itu nanti ada di industri kecil, lalu kami juga bisa terlibat. Kemudian dari aspek kesehatannya dari Dinas Kesehatan, dari aspek distribusi dan akses infrastruktur mungkin ada di Dinas Bina Marga. Hal yang sama mungkin juga terkait dengan perolehan angka NBM ini, Pak. Walaupun kita sudah mencapai target, tapi setidaknya kita sanggup atau mampu mempertahankan angka kecukupan energi dan kalori ini di tahun-tahun mendatang, atau paling baik lagi kita bisa meningkatkan ya Pak narasumber, ya, bagaimana upaya kami untuk bisa meningkatkan kecukupan energi dan kalori ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ini menjadi sebuah parameter atau analisa untuk menentukan kebijakan selanjutnya oleh pemerintah daerah. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyampaian hasil penyusunan neraca bahan makanan atau NBM pada hari ini Rabu tanggal 23 November tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bila dikasih wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini harus stabilitas pilar ketiga. Jadi pilar 3 itu stabil secara harga, juga harus stabil secara kontinuitas produksi atau ketersediaan pangan itu sendiri. Jadi saya sengaja di sini dulu ya, supaya sama-sama frame-nya itu bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya berbicara ketersediaan saja. Karena kami khawatir frame-nya itu lebih mengarah ke pangan, ketersediaan pangan itu hanya swasembada dalam padahal akan menjadi masalah bila 3 pilar itu terganggu. Walaupun misalnya barangnya tersedia di Kabupaten Tangerang, tapi harganya melambung tinggi misalnya,
atau tidak merata terjangkau ada di pelosok yang mana di kabupaten itu kan menjadi masalah. Jadi kira-kira kita awali dari sini, makanya di sini diundang berbagai stakeholder yang terkait dengan pangan supaya kita lebih intens lagi untuk bisa berkomunikasi dan membahas tentang pangan di kabupaten Ambarawa sendiri. Karena itu berapa kira-kira seperti itu? Di mana di suatu wilayah, apakah itu di daerah, provinsi, kabupaten, bahkan contohnya bisa di level kecamatan yang lebih kecil lagi, supaya nanti bisa lebih cepat menanggulangi masalah yang jelas. Nanti ketersediaan pangan per kapita itu dan ketersediaan pangan dibagikan di bulan seluruh penentang. Mungkin ini kita mengatur BPS karena itu ya data resmi yang jadi jumlah penduduk ini menurut kami akan menjadi faktor kembali untuk mengenali. Jadi lebih lengkap lagi ada di sini. Terus yang kedua juga ini mengenai ukuran. Kenapa kami mengambil yang di Provinsi Banten? Karena di sana memuat secara lengkap yang diproduksi baik di Tangerang dan wilayah yang diproduksi. Dari 100% padi, barangkali hanya 50%-nya yang bisa menjadi beras. Kalau rata-rata di Banten itu 63,23%. Jadi ada dari 1.000 ton hanya 623 ton yang menjadi beras. Nah kalau misalnya kita menjadi 800 ton, nah susu panennya kan artinya bisa kita tangani. Gitu. Nah untuk perikanan, peternakan barangkali dalam hal penyimpanan butuh sistem pendingin. Ada barangkali ketika panen atau hasil tangkapan melimpah di pasar juga melimpah, harga kan turun. Kira seperti itu. Yang kedua optimalisasi LP2 serta pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi akhirnya kita bisa lihat di data BPS apakah lahan pekarangan, lahan tidur, lahan tidak produktif itu besar di Kabupaten Tangerang itu belum tergarap, itu bisa dimaksimalkan untuk budidaya tanaman, bisa juga untuk perkebunan, bahkan untuk peternakan maupun perikanan. Jadi ada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan konsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang dan aman. Jadi frame-nya itu tidak lagi pasca lima sempurna. Saya khawatirkan pasca lima sempurna itu terpenuhi, ya makan nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, tetapi jumlahnya tidak seimbang. Itu akan menjadi masalah. Tapi kalau dengan B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman, insya Allah akan tetap sehat dan terpenuhinya unsur-unsur ideal. Dan itu dimulai sejak dini. Barangkali nanti kerjasama dengan dinas kesehatan, edukasi di sekolah-sekolah, bagaimana makanan jajanan yang baik seperti itu, atau bagaimana pentingnya sarapan di pagi hari. Karena kita lebih pentingkan kadang makannya siang, sarapan ditinggal. Padahal kan modal tenaga kita pagi. Jadi saya pertama dari faktor produksinya, faktor produksi juga harus ditunjang dari lahannya. Yang ketiga dari kebiasaannya, yang keempat juga dari cadangan pangannya. Jadi jangan sampai lupa bahwa ada amanat cadangan pangan pemerintah itu sekian 1.333 ton dan baru tercapai sekitar 95 ton. Jadi artinya masih perlu dikoordinasikan lagi untuk penguatan peningkatan cadangan pangan. Itu yang nomor 4. Yang kelima, ini kita juga perlu membina untuk mengembangkan pemasarannya, UMKM-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekdis terkait ini. Nah ini nyambung tadi juga. Jadi apa yang perlu ditingkatkan, apakah kapasitas manajemennya, apakah pengolahannya, atau branding produknya, packaging segala macam, dan juga pemasarannya. Apakah masih ideal secara fisik atau memang digital marketing itu silakan dipertimbangkan. Nah yang terakhir ini mungkin selalu kami rekomendasikan pencatatan data keluar masuk pangan strategis.
siapa berbuat apa untuk penyediaan pangan di Kabupaten Tangerang, terutama kami titik terkait dengan kelompok makanan yang masih rendah di India tadi, terus di pangan hewani, gula dan sayuran dan buah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat orang India itu bapak sekalian untuk rekomendasi yang penyusunan ribuan buah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Walaupun nanti siapa yang akan menyusun, setidaknya kami menyiapkan bahwa keinginan untuk anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mendapatkan masukan tambahan untuk rekomendasi dan beberapa lainnya. Demikian acara ini kita selesaikan dalam ucapan hamdalah. Alhamdulillah.